berjumpa lagi dengan Tante Mei dan Brian. ya, salam, shalom. Berjumpa lagi dengan Tante Mei hari ini bersama dengan Brian. iya, salam teman-teman di rumah. Shalom. Iya, hari ini kita akan mendengarkan renungan Rabu. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semua di rumah kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Beranjak tutup mata ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami biar firman-Mu itu masuk dalam hati kami. Kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Brian, kita mau dengar cerita tentang apa? Tentang apa? Anak yang hilang. Perumpamaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, Brian tahu tidak? Cerita itu terdapat di mana? Dalam kitab apa? Kitab apa? Lukas. Lukas berapa? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Good. Pintar. Semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Brian sudah siap? Siap. Iya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, anak-anak sudah nonton ceritanya bagaimana seorang anak yang pergi meninggalkan rumahnya. Ya, dia mau keluar dari rumahnya. Dia pikir bahwa di luar itu sesuatu yang enak, yang indah. Tetapi dia punya ayah yang sangat sedih, ya, karena anak ini sudah mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika anak itu menyesal dan dia kembali kepada bapaknya, bapaknya dengan sukacita menerima anaknya. Ya, bahkan dikatakan tadi lewat cerita tadi bahwa ketika anaknya pulang, bapak membuatkan pesta, memberikan baju, jubah, pakaian, sepatu yang indah kepada anaknya. Betapa bapak sangat senang ketika anaknya yang hilang itu telah kembali. Dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan, kita patut bersuka cita dan bergembira, kata sang bapak tadi ya, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ini menggambarkan bagaimana kasih Bapa itu sangat luar biasa. Yesus mengasihi Tante Mei, anak-anak semua di rumah dengan kasih yang sangat luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Ya, kasih Bapa luar biasa. Dia mengasihi kita. Alkitab katakan bahwa dia telah menebus kita, dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Sehingga kita yang berdosa ini dijadikan tidak berdosa. Kita diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Anak-anak yakin Tuhan mengasihi anak-anak? Yakinlah. Karena kasih Bapa, kasih yang terbesar, kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa. Jadi ketika anak-anak mulai tidak setia kepada Tuhan, hati Tuhan sangat sedih. Tetapi ketika Tuhan lihat anak-anak setia dari kecil, beribadah, baca firman, berdoa, wow, hati Bapa disenangkan. Oleh sebab itu, mari anak-anak yang ada di rumah, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap ingat kepada Tuhan. Amat terlebih kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Oke? Brian sudah dengar cerita? Sudah. Ya, tapi sebelum itu kita tutup renungan kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Brian mau berdoa buat teman-teman di rumah ya. Oke, kunci tangan, kita berdoa. Tutup mata ya. Terima kasih Tuhan buat renungan pada hari ini kami sudah dengar. Kami percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa atas hidup kami, atas hidup Brian. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa.